tidak apa untuk meminta pertolongan terlebih di masa yang berat seperti ini. By the way, teman-teman, bocoran, saya rajin ke psikolog 2 minggu sekali semenjak pandemi. Yes. Wow. Jadi nggak apa-apa minta pertolongan ya. Kalau malam ini aku bakalan ngobrol sama seorang profesional, teman aku yang berprofesi di bidang yang hampir sama tapi beda profesi. Siapa lagi kalau bukan Dr. Jimmy Ardian. Hai dok, Assalamualaikum, selamat Hai. malam. Waalaikumsalam, selamat malam. Ya ampun, seru banget ini Salam kayaknya. kenal sebelumnya dok. Kita sering banget ngobrol di virtual tapi baru sekali ini kita beneran face to face ya dok ya. Beneran nih, baru pertama kali nih. Iya. Aduh, dok, kalau ngomongin psikiater tuh top of mind lah, Dr. Jimmy Ardian itu udah pada kenal semua. Tapi mungkin boleh loh dikenalin lagi, Dr. Jimmy Ardian ini sebagai seorang psikiater, praktek di mana dan lain sebagainya. Silakan dok. Itu sih saya ngerasa terkenal aja sih Mbak, tapi mungkin nggak banyak. Mungkin ada banyak yang nggak kenal. Perkenalkan, nama saya Dr. Jimmy Ardian, saya seorang psikiater, saya praktek di Siloam Bogor, dan saya tidak berpraktek di Jakarta, karena mungkin nanti ntar lagi ada yang nanya, praktek di Jakarta nggak dok? Enggak, cuma di Siloam Bogor. Jadi harus ke Bogor ya dok ya? Iya. Oke, sama sih, kalau ada yang nanya, Mbak Ana praktek di mana? Di Jogja aja. Jadi kalau kalian mau, bisa ke Jogja atau ke Bogor ya. Tapi sekarang bisa telemedicine juga ya dok ya. Oke. Ngomongin soal ini nih dok, ngomongin soal praktek di rumah sakit di tengah situasi pandemi ini. Tadi dokter juga habis pulang praktek ya, kalau nggak salah ya. Tadi kita sempat teleponan. Boleh tahu nggak sih dok, mungkin ceritain kondisinya sekarang seperti apa sih? Khususnya kita ngebahas depresi. Apakah kasusnya semakin tinggi di tengah pandemi atau gimana dok? Iya Mbak Ana. Jadi sebelum pandemi pun kasus depresi kan memang sudah common ya, banyak terjadi. Tapi kalau menurut riset kesehatan dasar itu mostly 90%, sekitar 90% tuh nggak mencari pertolongan. Jadi artinya bahkan jumlah yang banyak di rumah sakit pun itu belum semuanya. Tapi yang belum semuanya ini kerasa banget nih bedanya di masa-masa pandemi. Bukan cuma kasus baru, orang yang belum pernah berobat dan lantas ke rumah sakit, tapi bahkan kasus-kasus lama yang mungkin kondisinya sudah stabil, bahkan beberapa sudah lepas obat begitu, itu kembali lagi. Ada yang pasca COVID kemudian gejalanya memberat, gejala depresinya, ada yang karena berduka dan lain sebagainya. Ini situasi yang kelihatannya tidak mudah bagi kita semua memang ya. Iya. Baik, jadi ada juga yang sebenarnya pasien lama Dr. Jimmy gitu ya, relapse gitu karena pandemi ini juga cukup tinggi ya dok ya? Iya, juga cukup tinggi itu. Iya. Nah, kalau dari kacamata Dr. Jimmy sendiri nih, kira-kira melihat situasi yang sekarang nih dok ya, paling banyak ini mereka tuh apa sih dok faktor yang membuat mereka akhirnya bisa terdiagnosis menjadi depresi? Beberapa saya nggak tahu ya, ini kan dari ruang praktek saya aja nih Mbak Ana nih. Iya, benar, saya pengen tahu. Kalau di ruang praktek saya rata-rata mungkin bahkan mereka udah mengalami depresi sebelumnya, cuma bearable, ketahan, gitu. Masih produktif, masih bisa ngerjain. Somehow di masa pandemi, load pekerjaan bertambah, lantas stresor bertambah, itu kemudian menjadi trigger baru sehingga depresinya memberat misalnya. Atau beberapa yang terakhir-terakhir ini, yang beberapa minggu terakhir ini grieving kelihatannya ya. Banyak yang kehilangan orang terdekat, kehilangan ya. Dan itu ini perlu bahasan lagi ya. Kita perlu hati-hati. Grieving memang gejalanya kan mirip kayak depresi ya, sadness gitu, sedih. Terus betul. Pengen isolasi. Saya agak berhati-hati sebenarnya. Cuma mungkin kalau gejalanya memang sudah lama dirasakan ini memberat, itu jadi bahan pertimbangan. Tapi bukan berarti jadi biar teman-teman yang dengar nggak salah paham, mau grieving nanti terus ke belakang kita ngomongnya sedih gitu, berarti ini depresi. Belum tentu, nggak gitu juga. Ada assessment yang harus dilakukan. Iya, betul. Dan ini teman-teman sekali lagi ya, kita tidak merujuk pada satu kasus pasien, tapi ini kita lebih menceritakan situasi secara umum ya. Jadi kita nggak mention nama, kita juga nggak mention kasus. Jadi ini secara umum. Tujuannya adalah kita mengedukasi gitu ya. Tenang aja guys, konfidensial pasti kok, itu kode etik kita berdua. Aku melihat itu masih banyak banget nih dok yang salah kaprah tentang
kondisi kejiwaan mereka. Karena kan sekarang Internet of Things ini membuat kita bisa googling tentang diagnosis kesehatan masalah gangguan kejiwaan nih dok. Sampai bisa jadi sedih dikit, aku kayaknya depresi deh mbak, aku kayaknya depresi nih. Nah ngomong-ngomong soal itu, kita kan nggak pengen teman-teman melakukan diagnosis sendiri. Makanya ini dari sudut pandang expert, sebenarnya depresi itu apa sih dok? Ini pertanyaan yang sangat menarik nih mbak. Karena kalau di ruang praktek itu seringkali orang memang sulit membedakan antara saya sedih dan saya depresi, atau tadi saya berduka dan saya depresi. Tampaknya datang-datang, dok saya depresi, begitu kita ngobrol. Iya, itu kayak common sense yang udah sering banget diomongin gitu ya, orang jadi self-diagnose gitu. Betul. Seakan feeling depressed itu sama dengan depression, padahal kan dua hal yang berbeda ya. Satu adalah perasaan saja, saya merasa down misalnya. Satu adalah bentuknya diagnosis yang harus memenuhi beberapa kriteria, atau mungkin beberapa alat ukur dan tolak ukur lainnya begitu. Depresi ini bukan perasaan sebenarnya teman-teman. Depresi ini adalah diagnosis. Ini sejajar dengan diagnosis hipertensi misalnya, atau diagnosis diabetes misalnya. Bentuknya adalah diagnosis. Kan nggak bisa dong ya, aku ngerasa darah tinggi, nggak bisa. Ukur tensinya berapa gitu misalnya. Atau aku ngerasa asam urat, oh tidak bisa, buktikan asam uratnya ada atau tidak begitu. Depresi pun sama. Dia bukan, walaupun tentu saja karena ini adalah masalah kejiwaan, bentuknya adalah keluhannya perasaan, tapi agak sulit untuk mengaku-ngaku sendiri. Karena kalau kita ngelihat sebenarnya depresi itu, kalau dibanding-bandingin ya teman-teman, itu sulit banget loh ngebedainnya. Depresi dengan berduka misalnya tadi kita ngomong contoh kasus. Depresi bipolar, depresi unipolar itu susah banget. Depresi dengan perasaan sedih biasa misalnya, kalau kita cuma baca textbook atau baca artikel di internet mungkin nggak bisa dibedain. Sama-sama menangis, sama-sama sedih, sama-sama tidak termotivasi, apa bedanya kan susah. Itulah pentingnya pergi ke psikolog atau ke psikiater. Ini lebih seperti pemeriksaan untuk menegaskan benarkah yang kita alami ini bentuknya adalah depresi. Kalau teman-teman curiga teman-teman mengalami depresi. Iya, baik. Jadi kalau itu di salah satu penegaan diagnosisnya, kalau kita sama-sama melihat DSM-5 nih ya dok ya, di F34.9 kalau nggak salah, saya juga lupa gitu. Pokoknya ini banyak banget tipe depresi. Tapi kalau secara umum nih dok, gejalanya apakah secara fisik, secara emosi, secara perilaku ada perubahan yang signifikan gitu pada mereka yang mengalami depresi, dan tipenya apa aja sih dok yang mungkin yang umum sering terjadi, yang selama ini dokter Jimmy juga sering hadapi di ruangan praktek? Saya sedang berusaha pakai bahasa yang normal sih Mbak Ana. Biasanya saya saya ngikutin textbook itu bunyinya, tapi kelihatannya kalau ngomongin kayak gitu tuh mayor depresif gitu-gitu pusing ya. Pusing dengarnya ya. Iya benar. Apa aja tuh dok secara umum? Secara umum mostly emosi kita tuh down. Emosinya down. Bisa saja bukan sedih, tapi kita juga kesulitan merasakan joy atau senang atau happiness. Jadi bukan cuman, mungkin keluhannya bukan cuma sedih, karena mungkin yang ada di gambaran teman-teman depresi kan ya nangis di pojokan kamar gitu ya. Ya itu salah satu bentuknya, tapi bentuknya tidak harus seperti itu. By the way, tadi pertanyaan Mbak Ana tuh menggelitik juga. Adakah yang lain? Ada pikiran, ada perasaan, ada yang kelihatan berubah. Karena beberapa waktu terakhir ini, selain yang bentuknya depresi moodnya berubah, banyak sekali yang datang keluhannya sebenarnya cuma sulit konsentrasi Mbak Ana. Jadi keluhannya datang itu, saya nggak bisa kerja lagi dok, saya nggak bisa konsen. Dari dokter penyakit dalam dirujuk ke dokter gitu, saya bingung kenapa. Begitu kita assessment ternyata kondisinya depresi. Nggak sedih, nggak, cuma sulit konsentrasi, energinya berkurang, nggak bisa ngerasain kesenangan. Ditanya, kapan terakhir kali senang? Kapan ya? Nggak tahu gitu. Nggak bisa enjoying things, termasuk hal-hal yang dulu misalnya kita suka sebagai hobi bahkan. Itu pun bisa jadi bentuk dari depresi. Terus kalau kelihatan dari luar mungkin jalannya jadi pelan, atau geraknya jadi pelan, atau kerjanya produktivitasnya jadi menurun. Menurun produktivitasnya. Sebelumnya bisa dihandle, banyak pekerjaan bisa dihandle, akhir-akhir ini kok enggak, kok
Kok bahkan ngerjain task yang simple kok nggak bisa. Ini akhir-akhir ini juga banyak yang kayak gitu bentuk depresinya. Oke. Jadi mungkin kalau bisa dikatakan secara fisik ada keluhan ya, mungkin merasa sakit di bagian tertentu gitu ya dok ya. Makanya dari penyakit dalam ya dok biasanya merefer ke kita betul. antara ke psikolog atau ke psikiater gitu. Terus kemudian setelah dicek secara medis nggak ada penyakit yang terjadi gitu ya, nggak terlihat gitu. Tapi ternyata lebih ke psikologisnya atau ke kejiwaannya. Nah emosinya tadi sulit membedakan atau merasakan joy pada saat ini momennya setiap waktu atau gimana dok? Atau hanya pada satu episode tertentu atau seperti apa nih? Ini pertanyaan Mbak Ana. Ini perlu ditegaskan memang ya, karena kalau sulit merasakan senang, iya kadang juga saya sulit kadang-kadang kita senang, begitu ya. Kan? Kadang-kadang. Ya, soalnya orang-orang tuh sekarang lagi pada ini datang-datang tuh udah yang agak-agak mohon maaf ya, mana kayaknya aku depresi berat nih gitu. Jadi tanpa dia pernah ke profesional gitu karena baca artikel, tanda-tanda menurut artikel ini atau dari IG Live ini. Nah ini batasannya tuh seperti apa dan kapan mereka harus segera ke psikolog, dan nanti mungkin juga saya jelasin dari sudut pandang psikolog. Tapi kalau menurut dokter sendiri kapan kita harus ke psikiater nih dok? Menurut saya ketika ini ada indikator waktunya juga teman-teman. Kita nggak bisa bilang saya hari ini sulit merasakan senang maka saya depresi. Dari pedoman diagnosis gangguan jiwa yang versi Indonesia dan juga dari DSM sampai saat ini cut off point-nya atau batas waktunya itu kurang lebih 2 minggu. Jadi dalam 2 minggu, most of the time dalam 2 minggu ini terus menerus atau pada sebagian besar waktunya emosinya seperti itu. Saya nggak bisa bahagia, saya nggak bisa ngerasain joy. Hal-hal dulu yang bisa sparking rasanya sekarang tuh nggak ada. Nah itu baru kita boleh curiga tuh. Itu pun curiga loh ya, bukan oh berarti saya depresi. Nggak gitu juga. Hati-hati. Bener. Curiga ini menjadi salah satu self awareness gitu ya dok ya, untuk segera ke profesional gitu. Nah baik nih teman-teman, ini banyak yang salah mengartikan nih dok ketika ke psikolog itu kadang-kadang Mbak boleh minta obat gitu atau ke psikiater kok diajak ngomongnya cuma bentar sih, padahal kan aku bayar mahal gitu, cuma dikasih resep doang. Ini suka ketuker gitu. Mungkin dokter bisa menjelaskan nih dok, nanti aku juga akan jelasin itu. Psikiater ini tugasnya apa sih dok, biar teman-teman nggak salah gitu. Ini emang sering banget salah paham Mbak. Beberapa cukup keras komplainnya bahkan. Karena mungkin ada yang baca artikel gitu ya, dok ini kan psikoterapi harusnya 2 minggu, dokter cuma menyediakan waktu 30-45 menit, udah gitu ketemunya sebulan sekali, itu pun belum tentu ketemu sebulan sekali, karena jadwalnya panjang gitu. Ini kan nggak ideal dok. Memang tidak, itu kenapa ada rekan sejawat psikolog di sini, karena psikolog dan psikiater itu bekerja sama sebenarnya teman-teman. Psikiater adalah latar belakang sebelum jadi psikiater. Seseorang ini adalah dokter yang kemudian mengambil spesialisasi kedokteran jiwa. Artinya point of view-nya, sudut pandangnya banyak diwarnai oleh sudut pandang kedokteran. Walaupun juga belajar sudut pandang psikologis, tapi dominannya bagaimanapun tetap sudut pandangnya adalah sudut pandang kedokteran. Biologik. Artinya di sini treatment utamanya, sebagian besar psikiater loh ya, treatment utamanya adalah menggunakan pengobatan atau metode yang bentuk utamanya adalah biologik. Dalam hal ini misalnya elektromedik. Ada yang menggunakan alat-alat aneh-aneh lah. Udah alat-alat sekarang udah macam-macam. Elektroda dan segala macam gitu ya dok ya. Neurofeedback, transcranial magnetic stimulation, yang kalau diomongin aja rasanya keren banget gitu ngomongnya kan ya. Oh ya, kalau setahu saya di strum-strum gitu ya dok. Iya. Tapi kurang lebih itu metode utamanya. Sesekali psikiater memang melakukan psikoterapi, tapi pasti ada keterbatasan, terutama dalam soal durasi, waktu, dan juga frekuensi. Nggak mungkin ideal, karena psikoterapi itu kan sebenarnya pace-nya kan, frekuensinya kan sering ya Mbak ya. Intens, ya sering dan harus nggak bisa sekali doang gitu ya dok ya. Psikoterapi oleh psikiater menurut saya biasanya nggak bisa ideal karena keterbatasan tersebut. Karena jumlah yang datang, misalnya gangguan jiwa berat, itu pun sebenarnya udah kewalahan. Psikiater berpraktek dengan durasi yang misalnya 1 hari 8 jam, itu sebenarnya pasiennya sangat banyak. Jadi nggak mungkin durasi waktu konselingnya tuh ideal. Saya harus ngakuin kalau jumlah psikiater di Indonesia jumlahnya kurang. Tentu saja juga psikolog jumlahnya kurang.
Tapi kalau psikiater karena dituntut di rumah sakit, ada sistem BPJS, banyak yang dipaksa oleh sistem, akhirnya durasinya singkat nih, makanya nggak bisa kalau psikiater bekerja sendiri, dan nggak mungkin memang. Psikolog seperti tim yang bekerja sama gitu ya jadinya ya. Betul. Kalau dari psikolog banget. Gimana nih? Kalau dari Mbak Ana? Nah ini menarik nih dok. Kita kalau ngomongin tentang kesehatan jiwa nih ya teman-teman, itu tuh kayak kontinum gitu. Jadi garis lurus, pada saat kita nggak ada masalah, hidup kita sesuai dengan ekspektasi kita gitu, nggak ada sesuatu yang shocking dan surprising. Ini kayaknya ayam-ayam aja, produktif, kerjanya oke, emosinya stabil. Begitu ada sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan dan harapan, terganggu nih, maka kontinumnya turun. Bener nggak sih dok? Betul. Terganggu ini ada 2 nih. Yang terganggu sampai merusak saraf, seperti tadi dokter sempat jelaskan, sehingga ini kita sebut dengan gangguan kejiwaan yang psikotik. Bener ya dok ya? Nah, psikotik ini tadi nih butuh beberapa perawatan yang disebut dengan farmakoterapi. Nah, farmakoterapi ini ranahnya psikiater teman-teman. Jadi namanya juga farmakoterapi, maka harus ada pengobatan secara medis. Backgroundnya kedokteran, sekolahnya kedokteran gitu. Walaupun dalam prakteknya ketika memberikan farmakoterapi, memberikan obat, fungsi itu akan lebih optimal kalau diiringi dengan psikoterapi. Bener ya dok ya? Betul. Jadi saya tuh inget dulu pernah praktek waktu zamannya kayak koas gitu, waktu ambil profesi. Itu kan prakteknya bareng sama psikiater tuh dok. Kita tuh teman-teman psikolog diminta buat ngapalin buku saku ya, PPDGJ itu dok, sama DSM-5. Itu para psikiater tuh udah kayak hafal di luar kepala. Kita yang kayak, what? Kita ada sih belajar di psikologi itu namanya biopsikologi. Jadi kayak psikologi faal. Karena kan di psikologi itu ada klinis, industri, pendidikan. Kebetulan kalau aku ngambilnya klinis, nah jadi makanya belajar biopsikologi. Itu aja tuh udah pusing banget gitu dok kalau udah ngomongin diagnosis gitu. Nah tapi terganggu secara mental ini nggak semuanya merusak saraf, bener nggak sih dok? Ada gangguan kejiwaan yang disebut dengan neurotik. Nah neurotik ini mungkin tidak terlalu butuh farmakoterapi, tapi bisa hanya dibantu dengan psikoterapi gitu. Jadi masing-masing sesuai kebutuhannya. Nah yang menarik adalah ketika dokter sendiri nih, aku pengen nanya bener nih dok, ketika dokter sering kan ketemu dengan neuro apa sih, ibaratnya bukan psikotik tapi dia neurotik gitu. Terus kemudian neurotik ini apakah tetap butuh obat dok, atau sebenarnya psikoterapi aja yang dilakukan oleh psikiater? Nah ini nih aku pengen tahu nih dok. Beberapa gangguan kejiwaan itu seperti yang Mbak Ana tadi ceritakan kan, itu kontinuum ya, dia dari spektrum yang sangat luas begitu, bukan cuman gangguan jiwa dan sehat gitu, enggak, dia luas sekali. Beberapa yang sampai di ujung itu butuh jelas banget gangguan jiwa yang butuh pengobatan, tapi yang di tengah-tengah ini nih agak rancu kadang-kadang ya. Yang seringkali datang ke tempat praktek saya dan kayaknya dia nggak butuh obat ya, begitu biasanya. Jadi ada juga ya dok ya? Ada. Biasanya kemudian saya akan menyarankan, kayaknya Bapak, Ibu, Mbak, Mas salah alamat nih, akan lebih baik ke psikolog dulu. Yang juga sering salah alamat nih Mbak Ana, biasanya konsultasi pernikahan. Iya betul. Sebentar, kenapa ke saya gitu rasanya? Bukan di sini tempatnya. Iya, karena ini yang salah kaprah ya. Iya, karena rancu jadinya. Ngomongin kejiwaan, terus ngomongin maunya konseling premarital gitu. Bukan di saya. Mungkin terinspirasi kalau di Jogja kalau nggak salah puskesmasnya kan ini ya, psikolognya screening untuk premarital counseling kan ya? Betul. Kita ada tugas itu. Tapi itu juga kayak semacam dari KUA ada persyaratan itu dok. Jadi tugas kita untuk memberikan pra pernikahan. Itu banyak yang ke psikiater ya dok ya? Sebulan mungkin ada 1 atau 2 Mbak Ana yang selalu kayak gitu. Jadi saya nggak tahu kenapa begitu ya. Dulu, jadi itu ya tadi ya teman-teman, kesehatan jiwa itu seperti kontinum dan kita akan melihat seperti apa keluhannya. Kadang butuh obat, sehingga penanganannya memang farmakoterapi itu ranahnya psikiater, di mana backgroundnya adalah
dulu kuliahnya ambil kedokteran. Jadi teman-teman kalau akan curhat bukan lama-lama nggak akan bisa gitu karena pasiennya banyak biasanya. Dokter psikiater ini lebih walaupun belajar tentang psikoterapi juga tapi lebih ke pemberian medis gitu ya secara farmakoterapi tadi. Nah, kalau yang mereka butuh psikoterapi itu ranahnya psikolog. Jadi kalau teman-teman melakukan konseling, psikoterapi, nah ini ranahnya teman-teman psikolog. Tapi kita ini partner teman-teman, kita akan bekerja sama. Kadang-kadang penanganan medis itu akan lebih optimal kalau diiringi dengan psikoterapi. Nah, kadang-kadang sama, psikoterapi pun juga akan lebih optimal kalau memang dibutuhkan. Kayak saya juga pernah melihat pasien saya emang ada kerusakan sinapsis, dok. Jadi kalau psikoterapi aja nggak akan mempan gitu. Akhirnya saya harus minta dia untuk rutin minum obat yang diberikan resepnya oleh psikiater. Nah, itu ya teman-teman sudah cukup jelas ya kayaknya ya. Oke, dok, saya pengen tahu nih, dok. Beberapa pasien saya pribadi gitu ya, sering banyak yang dikasih antidepresan dan mereka merasa ngantuk. Mbak, saya kalau minum obat tuh kok ngantuk ya, saya jadi nggak bisa produktif gitu. Ini ada yang salah di dosisnya atau dia memang ngantuk? Tapi dia merasa setelah minum obat gitu. Nah, itu gimana, dok? Apa sih, dok, sebenarnya efek dari antidepresan ini ketika diberikan kepada pasien secara umum? Ini pertanyaan yang menarik dan kita harus ngaku bahwa semua zat di muka bumi ini sebenarnya punya efek samping. Pasti. Tidak ada, pasti. Even minum teh aja itu punya efek samping, pipis. Kan efek utamanya bukan itu ya, tapi efek samping minum teh adalah pipis. Semua zat di muka bumi ini punya efek samping. Nggak ada yang namanya tanpa efek samping. Nggak ada. Air putih aja ada efek sampingnya. Pipis. Lagi-lagi itu. Termasuk antidepresan. Jadi saya nggak mau bilang antidepresan tuh pasti aman, tidak tanpa efek samping. Bukan. Saya bukan penjual obat di pasar, saya dokter. Efek samping utama yang paling sering dijumpai teman-teman yang minum antidepresan itu sebagian besarnya akan mengalami masalah pencernaan, entah itu mual, sakit perut, atau kemudian mungkin sulit BAB atau mungkin diare, mungkin yang paling sering adalah nyeri perut. Itu sekitar 20-30% orang yang menggunakan antidepresan mengalami nyeri perut. Nah, di bawah itu gangguan tidur juga ada. Sulit tidur ataupun jadi ngantukan. Walaupun efek samping ini harusnya berlangsung kurang lebih 1-2 minggu awal pengobatan. Jadi setelah 2 minggu diharapkan efek sampingnya mereda. Tapi jika tidak, teman-teman boleh banget ngomong ke psikiaternya untuk di-adjust atau diubah resep, ulang. Ya? Betul. Karena tujuan pengobatan bukan cuma sekedar depresinya hilang, tapi kamu produktif, kamu kembali beraktivitas, perasaanmu juga baik. Nggak sekedar perasaan baik saja, enggak. Produktivitas juga penting kan untuk hidup ya. Setuju. Perasaan baik tapi nggak kerja, nanti perasaannya jadi nggak baik lagi karena nggak kerja. Aku setuju banget tuh, dok, karena menurut WHO sendiri kesehatan jiwa itu adalah kondisi sadar, pikiran, perasaan, perilaku kita sehingga kita bisa produktif, kolaboratif secara sosial ekonomi. Benar ya, dok ya? Betul. Jadi kalau kita minum obat tujuannya menghilangkan depresi, tapi ternyata membuat kita jadi nggak produktif dan kolaboratif, maka ini yang perlu teman-teman konsultasikan lagi ke dokter atau psikiater yang memberikan resep itu untuk dilakukan adjustment resepnya, gitu ya, dok ya? Dan bisa kok dilakukan adjustment, yes. Yes, nah ini menarik banget nih ya teman-teman ya. Oke, nggak kerasa banget ngobrol sama Dr. Jimmy ini, saya juga jadi belajar banget, dok. Makanya itulah tadi ya teman-teman, pentingnya kita berkolaborasi rekan sejawat dokter dan psikolog gitu ya. Psikiater dan psikolog ini bekerja sama karena kadang-kadang karena obat ini pasti semua zat di bumi itu ada efek sampingnya. Dengan psikoterapi diharapkan dosisnya berkurang ya, dok ya, pasti ya. Betul. Saya suka mengilustrasikan begini, Mbak Ana, kalau di ruang praktek. Anggaplah kita itu baru kecelakaan, terus kaki kita akhirnya harus diperban atau digips. Obat ini seperti krek atau penyangga atau tongkat lah gitu kalau teman-teman bingung. Tongkat sementara saya sedang belajar berjalan. Nah, belajar berjalannya itu adalah psikoterapi. Kalau cuma pakai tongkat nggak belajar jalan, ya nggak bisa balik jalan dong. Benar, setuju. Kalau sakitnya terlalu berat, terus saya maksa belajar jalan tanpa tongkat, cedera yang lebih besar mungkin juga terjadi. Mungkin kita nggak sanggup, mungkin emang nggak kuat. Ya nggak apa-apa, dibantu obat dulu. Kadang kita butuh tongkat sambil belajar berjalan.
Tapi tongkat saja saya yakin kok nggak cukup ya. Harus ada bagian lain di sini. Wow, itu keren banget sih dok menurut aku analoginya. Aku juga sering bilang ini ke beberapa klien, beberapa pasien gitu ya dok ya. Ini ibaratnya kita lagi jatuh nih ya dok, di dengkul kita nih, di lutut kita. Dengkul lagi, lutut. Terus begitu jatuh, nabrak pinggiran meja, berdarah gitu kan dok. Kan nggak mungkin. Terus waktu jatuh, kita itu ceritanya didorong sama saudara kita. Dan kita sebel banget sama saudara kita tuh sampai kita trauma. Atau mungkin kita dikejar hewan sampai kita fobia gitu kan. Sehingga pada saat kita mau nyoba lari lagi, kita ada ketakutan. Nah ketakutannya harus diobatin. Tapi si darah ini kan harus diobatin pakai medis dulu nggak sih? Harus disembuhin pakai obat merah gitu-gitu kan dok. Pakai ya kalau dia udah kering bener baru ditutup pelan-pelan. Terus dia perlu ngobrol sama yang membuat dia jatuh dan lain sebagainya supaya dia besoknya berani lari lagi. Nah itu kan analogi yang sebenarnya kita butuh berdampingan antara psikolog dan psikiater seperti yang tadi Dokter Jimmy sampaikan. Kita memang teman-teman psikolog dan teman-teman psikiater juga kita lagi adjust karena PPKM dan pandemi ini akhirnya telemedicine. Ada beberapa konseling dan juga psikoterapi yang dilakukan dengan chatting maupun video conference gitu. Nah ini perbedaannya apa sih dok dengan chatting biasa sama bukan profesional? Pasti ada ya. Jadi teman-teman pasti ada. Supaya nggak salah kaprah nih, kalau gitu aku harus ketemu dong. Pandemi ini kan nggak bisa ketemu gitu. Nah gimana dok? Silakan dok. Menurut saya yang pasti chatting kita nggak akan di capture terus masuk IG story terus digibah. Satu. Jadi itu aman banget ya, konfidensial ya. Yes betul. Kita disumpah profesi ya teman-teman ya. Oke. Terus yang kedua dok? Kalau sama teman tentu saja chat kita nanti ujungnya adalah akan ada pembelaan, kita dianggap benar, atau sebaliknya justru mungkin kita dianggap salah. Iya, ada judgment. Yang sekalipun kalaupun kita dibela, sebenarnya mungkin bukan itu yang kita butuhkan. Mungkin kita butuh melihat secara objektif, mungkin kita butuh menilai. Profesional fungsinya seperti itu. Guru saya bilang jadi kayak cermin gitu kak ya. Biar kita bisa kenal. Jadi chatting sama teman mungkin dibela, mungkin enggak, sama profesional nggak akan dapat keduanya, nggak dibela, tapi juga nggak disalahin. Kita melihat realitanya, bukan mencari siapa yang salah. Nah, ini yang ketiga yang menurut saya juga penting. Kalau kita konsultasi dengan profesional, tujuan utamanya adalah solving the problem, bukan cuma gibah. Yes, setuju. Bukan cuma ngomongin orang. Atau mencari pembenaran, ya kan dok? Iya. Kadang-kadang kalau sama temen kan butuh dia didukung. Kalau sama psikolog atau psikiater pasti kita butuh, ya bukan hanya didukung, tapi kita juga akan problem solving itu gitu ya dok ya. Didukung itu pasti gitu. Tapi kadang kalau ke temen, kita jadi nggak objektif. Bahkan nih ya teman-teman, selain tadi yang Dokter Jimmy sampaikan, artinya kan confidential, no judgmental, dan problem solving oriented ini menjadi salah satu pertimbangan kenapa teman-teman harus ke profesional. Dan selain itu, kalau saya boleh tambahin ya dok ya, ketika kita sebagai profesional pun, kita tuh nggak bisa menghandle pasien atau klien yang itu relasi kita loh sebagai teman, ya kan dok? Benar, artinya, kalau teman-teman kenal sama Mbak Analisa, kenal sama Dokter Jimmy, kita nggak bisa jadi profesional Anda gitu. Itu gambarannya. Jadi makanya kenapa kita benar-benar serius dalam etik profesi ini gitu ya teman-teman, bukan hanya ngobrol biasa, dan telemedicine ini menjadi sangat membantu, bukan seperti kita ngobrol dan chatting sama teman-teman kita yang lain. Oke dok. Kalau mau ketemu Dokter Jimmy telemedicine selama pandemi ini bisa hubungin kemana nih dok? Boleh silakan dok. Ini pertanyaan agak sulit. Saya bisa dihubungi di aplikasi My Siloam itu untuk appointment, atau Aido Health. Problemnya mungkin kita ketemu 1 bulan lagi. Tidak apa untuk meminta pertolongan, terlebih di masa yang berat seperti ini. By the way teman-teman, bocoran, saya rajin ke psikolog 2 minggu sekali semenjak pandemi. Yes. Wow. Jadi nggak apa-apa minta pertolongan ya. Psikolog juga manusia tuh teman-teman. Psikiater juga manusia. Jadi artinya kita semua tuh butuh bantuan orang lain, dan mungkin di sesi ini bisa bermanfaat buat kalian. Saya juga punya psikolog anyway, jadi tenang aja. Psikolog juga punya psikolog, jadi kita nggak apa-apa, it's okay to not be okay. Yang penting kita sadar, dan dengan sadar itu kita bisa meningkatkan produktivitas kita, kolaborasi kita di dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Makasih ya dok ya, sekali lagi sehat selalu. Makasih udah ngeluangin waktunya. Makasih Dokter Jimmy, teman-teman, thank you semuanya. Sehat-sehat ya di GTV. Yo, assalamualaikum. Waalaikumsalam.